Beralih ke informasi lain, pemirsa, 5 tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara bungkam saat keluar Gedung Merah Putih KPK RI Minggu pagi. Kelimanya ditahan sementara selama 20 hari di rutan KPK. Lima tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 bungkam saat keluar Gedung Merah Putih KPK Minggu pagi. Kelimanya menutup wajah menggunakan kertas yang mereka bawa usai proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan kelima tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari dari 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Asep menambahkan tersangka meliputi DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku Konsultan Pajak, dan EY selaku Staf PTWP. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Selain menetapkan 5 tersangka, KPK juga mengungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus all-in di KPP Madya Jakarta Utara. Pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus pembayaran pajak all-in yang digunakan pegawai pajak dalam memangkas kewajiban pajak perusahaan tambang di Jakarta Utara. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Peristiwa ini bermula saat tim kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar 75 miliar rupiah oleh PT Wanatiara Persada untuk periode tahun 2023. Kemudian Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin menyepakati fee sebesar 4 miliar rupiah yang berujung pada diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan hanya 15,7 miliar rupiah. KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165.000 dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah. Total nilai barang bukti mencapai 6,38 miliar rupiah. Dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismalia Meidasari, Muhammad Julkarnain, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore, Salam. Apa perkembangan terbaru di KPK hari ini? Ya, betul sekali Diandra dan juga pemirsa bahwa KPK ini menangkap
ataupun juga menangkap 8 orang di Jakarta Utara, di mana dari 8 orang tersebut ini 4 orang merupakan dari pejabat pajak dan juga 4 orang dari pihak swasta, di mana dari 8 orang tersebut ini KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurangan nilai pajak terhadap perusahaan tambang. Bahkan salah satu diantaranya ini merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara berinisial DWB. Dan bahkan dalam kasus tersebut ini KPK menyita sebanyak kurang lebih 6,38 miliar rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan juga mata uang asing serta logam mulia seberat 1,3 kg. Ya memang kalau kita perhatikan secara seksama bahwa kasus ini berawal ketika dari laporan kewajiban PBB atau kewajiban pajak bumi dan juga bangunan periode 2023 dari PT WP yang dilaporkan atau juga disampaikan pada bulan September hingga Desember 2025. Dari tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara ini menemukan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar rupiah yang memang dalam prosesnya sendiri salah satu tersangka berinisial AGS ini meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak all in sebesar 23 miliar rupiah yang dalam pembagiannya tersebut alokasinya 23 miliar ini 15 miliar diantaranya ini untuk melakukan pembayaran kekurangan pajak dan 8 miliar rupiah untuk biaya komitmen untuk AGS yang dibagikan kepada sejumlah orang di lingkungan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang memang dari PT WP sendiri ini akhirnya merasa keberatan hanya menyanggupi sekitar 4 miliar rupiah saja. Dan memang pada Desember 2025 ini seperti yang kita ketahui, Diandra, bahwa tim pemeriksa menerbitkan surat SPHP dengan nilai pembayaran pajak WP, pajak PT WP ini senilai 15,7 miliar rupiah, yang artinya nilai tersebut ini turun sekitar 80% dari 75 miliar itu tersebut. Dan memang sehingga ini menyebabkan kerugian negara ini menjadi berkurang ataupun juga pendapatan negara ini berkurang secara signifikan. Dan memang dalam kasus ini juga KPK masih terus menelusuri lebih lanjut apakah nantinya akan ada tersangka lainnya dalam kasus ini, dan ini juga masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk nantinya bisa dipastikan apakah tersangka ini hanya 5 orang saja ataupun nantinya akan bisa berkembang jauh lebih lanjut. Kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda, Diandra, bagaimana perkembangan tersebut dari gedung KPK Merah Putih di Jakarta Selatan ini. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, menanggapi kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KKP Madya Jakarta Utara, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut itu adalah syok terapi di lingkungan Dirjen Pajak. Meski demikian, Purbaya tetap akan mendampingi secara hukum. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi terkait dugaan kasus suap pemeriksaan pajak oleh pegawai Kementerian Keuangan di Jakarta Utara. Purbaya menyebut itu merupakan syok terapi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh, Aceh. Meski demikian, pihaknya akan mendampingi secara hukum pegawai Kementerian Keuangan tersebut dan menghargai proses hukum yang kini sedang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketahuan bersalah ya sudah. Purbaya menambahkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan kepada 5 tersangka bukan bentuk intervensi, melainkan memang sudah aturan dalam sebuah perusahaan. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.